Dalam sejarah umat manusia, ada satu kata yang terus muncul, membentuk arah peradaban, dan menjadi dasar dari berbagai gerakan sosial maupun politik, ideologi. Ia bukan sekedar teori abstrak. Ideologi adalah pandangan hidup, keyakinan, sekaligus cita-cita yang memberi arahan bagi masyarakat dan bangsa. Tanpa ideologi, sebuah kelompok akan kehilangan pegangan, dan tanpa pegangan, mereka mudah terombang-ambing oleh perubahan zaman. Apa itu ideologi? Secara etimologis, istilah ideologi berasal dari bahasa Latin. Ideos berarti pikiran, dan logos berarti ilmu atau logika. Pada akhir abad ke-18, filsuf Prancis Destutt de Tracy memperkenalkan istilah ini sebagai sains tentang ide. Namun, ideologi lebih luas dari sekedar ilmu tentang gagasan. Menurut filsuf Indonesia, Frans Magnisuseno, ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai, dan sikap dasar rohaniah sebuah kelompok sosial. Sementara Antonio Gramsci, pemikir politik asal Italia, menekankan bahwa ideologi memberikan manusia kesadaran tentang posisi, perjuangan, dan arahan hidup mereka. Dengan kata lain, ideologi adalah kerangka berpikir yang mengikat manusia dalam masyarakat dan memberi mereka orientasi dalam bertindak. Bagaimana ideologi lahir? Ideologi dapat lahir dengan berbagai cara. Pertama, dari pemikiran seorang tokoh besar yang gagasannya mampu menginspirasi masyarakat luas. Contohnya Karl Marx dengan teori perjuangan kelasnya. Yang kedua, dari kesepakatan kolektif dalam sebuah kelompok atau bangsa yang kemudian dirumuskan sebagai pedoman bersama. Yang ketiga, dari keyakinan religius yang bersifat universal. Ideologi ini lahir dari iman, mengandung pesan moral, dan seringkali bertahan lebih lama karena diyakini sebagai kebenaran yang abadi. Karena itu, ideologi tidak hanya milik negara, ia juga dimiliki organisasi, partai politik, bahkan komunitas kecil dalam masyarakat. Sejarah pemikiran menunjukkan bahwa ideologi-ideologi besar dunia berakar dari 3 aliran filsafat. Yang pertama, idealisme, menekankan akal dan kebebasan individu. Dari sinilah lahir liberalisme dan kapitalisme, yang kemudian melahirkan sistem politik sekuler, memisahkan agama dan negara. Yang kedua, materialisme, menekankan peran faktor ekonomi dan perjuangan kelas. Dari sinilah sosialisme dan komunisme berkembang, dengan pandangan bahwa agama adalah penghalang perubahan. Yang ketiga adalah teologisme, menekankan ajaran Tuhan sebagai pusat kehidupan. Dalam bentuk statis, ia melahirkan pengkultusan tokoh agama, namun dalam bentuk dinamis, agama berfungsi sebagai sumber moral, hukum, dan pencerahan. Sebuah ideologi dianggap kuat jika memenuhi 3 dimensi utama. Yang pertama, realitas, mampu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Yang kedua, idealisme, mengandung cita-cita yang memberi arahan perjuangan. Yang ketiga, fleksibilitas, sanggup menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Selain itu, ideologi memiliki sejumlah fungsi sebagai panduan moral bagi masyarakat, sebagai pemersatu bangsa, sebagai alat kritik untuk menilai kondisi yang ada, sebagai pedoman praktis dalam menyelesaikan masalah, dan kadang